Yuk semuanya, what's up bro? Kembali lagi bersama gua di channel ini. Jadi kali ini kita kedatangan lagi nih paket dari Zipun. Nah, ini pembelian kedua gua BTW. Video sebelumnya kalian bisa cek dulu di video sebelumnya. Nah, kita tes ya apakah pembelian kedua ini bakal tetap dapat barang yang bagus. BTW yang pembelian pertama kemarin udah laku ya, dan selama ini nggak ada kendala. Sebelum gua mulai, gua mau ucapin terima kasih kepada kalian yang udah subscribe dan komen-komen, request dan lain-lain. Untuk kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu. Subscribe itu gratis, bantu gua agar gua semakin semangat buat bikin konten-konten iPhone Inter ya, dari toko Shopee buat pandangan kalian, biar nggak takut kalau kalian mau beli di toko ini toko itu. Oke, terbuka juga buat kalian kritik saran bagi gua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Serta kalian yang mau komen-komen bisa langsung request di toko apa ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung lanjut aja buat unboxing. Untuk paketnya masih segel semua, baru aja datang tadi siang, langsung gua unboxing ya. Oke, langsung lanjut aja kita ke open. Langsung aja kita unboxing. BTW ini gua pesennya yang ada sinyal ya, nanti kita cek sinyalnya keluar atau enggak. Nah, alasan kenapa gua beli lagi di toko ini ya kemarin karena dapat voucher aja, jadi harganya murah, jadi gua cek aja. Gua kemarin itu dapat di 4 jutaan untuk paketnya ini ya. Buat kalian yang bingung tokonya di mana, gua udah cantumin linknya ada di deskripsi ya. Buat kalian yang mau langsung ke toko Shopee, bisa langsung buka deskripsi gua untuk link Shopee-nya. Untuk segelnya sesuai ya, Zipun biasanya mereka emang pakai plastik ini, ciri khas dari Zipun ya. Oke, jadi sesuai request gua pesan yang warna hitam ya, yang ada sinyal, bukan yang wifi only, tapi tetap SIM lock. Langsung aja kita buka. Untuk barangnya kayak gini, tentu aja unit, kabel OM, dan juga ya jangan dipakai ya ini kabel OM karena nggak bagus ini. Mending kalian beli dari third party brand aja. Linknya juga gua udah taruh di deskripsi ya, bisa kalian buka dulu kalau mau lihat-lihat. Oke, jadi ini dia penampakan dari Zipun warna midnight 128 GB. Agak kotor, jadi seperti biasa gue bersihin dulu. Gue juga udah pernah punya warna hitam teman. Ini agak ada lecet ya, enggak ding, ini kotoran. Memang warna hitam midnight itu dia gampang banget kotor. Bahkan gue dulu beli yang resmi pun juga begitu. Jadi nggak selalu, bukan gara-gara housingnya gantian ya, tapi memang warna hitam itu gampang kotor dia. Yang versi resminya juga sama aja. Lanjut ke pengecekan fisik ya. Untuk pengecekan fisik overall mulus ya. Ya biasanya memang housingnya udah gantian ya. Nanti kita cek warna aslinya apa. Ini soalnya mulus ya. Di sini ada segel ciri khas Zipun. Segelnya kayak gini Zipun itu. Untuk bezel-bezelnya kayak gini, aman. Tombol-tombol juga empuk. Up volume up down, silent button, enak. Oke, nyalain langsung ya. Ini dia penampakannya.
Untuk awalan sih ya LCD simetris, kanan kiri atas bawah simetris semua ya, semuanya simetris. Belum tahu, nanti kita cek apakah responsif atau enggak. Langsung lanjut aja kita ke bagian layar dulu ya. Kita cek True Tone. True Tone nyala ya, kelihatan warnanya jadi kuning. Untuk gelap terang oke. Bezel simetris ya, untuk responsif layar juga oke. Sekarang night shift nyala ya, dark mode juga nyala. Oke, langsung kita lanjut cek setting ya. Kita cek mengenai di sini kita dapat iOS 18.6 LLA, nggak ada notif PLP atau gantian. Tentu aja ini SIM lock ya. Sebelumnya gua ganti ke bahasa Indonesia dulu biar enak ceknya, biar kalian juga lihatnya itu mudah ya. Oke, udah gua ganti. Kita cek ke Face ID ya, bagian Face ID. Untuk Face ID kita lihat Face ID nyala, aman, kamera jernih, silent button juga aman, enak buat dipegang. Langsung aja kita cek untuk responsif layarnya. Kita aktifin assistive touch-nya biar kita cek sekalian. Untuk assistive touch-nya ya, untuk di sini gue lihat mampu mengimbangi sentuhan dengan baik, delay nggak ada ya. Oke, cek bagian sini juga, cek menyeluruh layarnya, dapat tahu ada dead pixel. Oke, aman semuanya ya. Oke, setelah itu aman semua, kita cek bagian yang paling penting, salah satu yang paling penting ya, yaitu cek panic fault-nya. Apakah ada kerusakan di bagian komponen-komponen HP-nya. Kalian bisa cek di sini. Kalau kalian nemuin ada panic fault setelah kalian cek di sini, langsung retur aja teman-teman. Karena memang ya, walaupun panic fault itu bisa juga disebabkan oleh bug iOS, ya lebih baik meminimalisir kerugian aja ya teman-teman. Ini kita cek udah nggak ada. Oke, berarti aman ya. Oke, selanjutnya kita cek bagian kamera ya. Kita cek and recheck bagian kameranya. Untuk kamera 051 aman, nggak ada kendala, mulus. Kamera flash oke, flash nyala ya. Kita cek autofocusnya. Autofocusnya nyala. Oke, selanjutnya kita cek 0,5 flash aman. Lanjut kita cek ke bagian video. Kita ubah dulu 4K 60 fps. Autofocus jalan. Autofocus jalan dengan aman. Kita tes ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Cek yo.
sebentar. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek cek cek, yo. Tes 1 2 3. Cek kamera, cek mikrofon atas bawah. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek cek cek, yo. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek cek cek, yo. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek cek cek, yo. Tes 1 2 3, Speaker atas bawah nyala ya. Mungkin nanti kita cek lagi. Untuk kamera depan kita cek dulu. Aman. Ini gua pakai 14 dari Mira Gadget kemarin teman-teman. Barangnya oke. Buat daily driver juga oke. Nanti setelah pemakaian 1 bulan mungkin bakal gua kontenin buat iPhone 14 dari Mira Gadget ini ya. Bagus kok teman-teman. Kita cek sinematiknya dulu ya. Oke, sinematik nyala. Oke, setelah itu kita cek sinematiknya. Sinematik jalan ya. Yuk, kamera aman ya. Nggak ada kendala yang besar di kameranya. Sekarang kita cek sensor gyro, jangan lupa. Gue mau cek ini dulu ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, yo, halo. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, yo, halo. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, yo, halo. Oke, ternyata aman, speakernya aman. Kita cek kompas. Sensornya aman juga. Sensor ini. Oke, di sini juga aman. Nggak ada kendala. Sekarang mau gua cek colokin dulu ya. Untuk casanya. Gua dapet di 100% ya, mungkin suntikan harusnya. Nanti gua cek lagi ya. Oh, ini 55% Senin ya. Oh, udah seminggu teman-teman ini gak di cas. Terakhir di cas dia Senin. Berarti sama penjualnya dia di cas pas hari Senin. Dan ini gua record BTW hari Senin juga ya. Seminggu teman-teman. Untuk port aman ya. Ini gue pakai cas dari Rapatet. Yang mau linknya mau beli samaan juga bisa cek di deskripsi juga ya. Sekarang gue mau cek bagian sinyalnya ya, karena gue pesennya ini varian all operator yang sinyal 3 bulanan biasanya, bukan yang wifi only. Sekarang gue mau cek sinyalnya naik atau enggak. Sebelum gue masukin kartu, gue cek di ini ya, sesi CKW buat lihat lognya. Dia Sprint T-Mobile dan juga housingnya ori ya, warnanya hitam. Biasanya gue hampir semuanya SIM lock itu housingnya gantian, tapi gantian itu warnanya itu beda sama housing emailnya teman-teman. Tapi ini gue dapet yang sama, hitam net ya. Oke lah, langsung aja kita cek sinyal. BTW ini iPhone yang kemarin dari Kristor ya, belum gua jual. Yang kalian yang minat bisa cek dulu ya. Nanti gua akan taruh link Shopee-nya di bawah. Langsung kita lanjut masukin kartu PXL. Oke, sinyalnya belum mau naik. Kita tunggu aja ya.
Oh, ternyata ada teman-teman sinyalnya. Dia udah naik XL ya. Kita coba dulu setting buat sinyalnya. Roamingnya nyalain ya ke kalian HP Simlock biar sinyalnya bisa keluar. Ini kartunya udah kedetek. Nah, oke. Sinyalnya keluar ya. XL Axiata. Kita coba untuk browsing dulu ya. Kita buka YouTube. Oh, ini masih settingan Google. Masih Cina semua. YouTube. Oke. Yes. Ini Om, gajian. Ya tahu caranya jadi OKB, otomatis kenyang banget. Diskon mulai dari 5. Oke, sinyalnya aman ya, keluar. Gua coba XL, nanti gua coba kartu lain lagi ya. Untuk anunya aman sih ya. Speaker nyala semua ya. Teman-teman, untuk selanjutnya kita bisa langsung cek ke Trio Tools saja ya, buat ngecek part-partnya gimana dan baterainya. Untuk housing tadi gua lihat sih ori hitam ya. Kita lihat di Trio Tools. Let's go. Yuk kita pengecekan ke iPhone yang tadi yang warna hitam. Gua udah colokin. Dia di midnight, housingnya berarti dia ori, bukan gantian warna lain. Ya mungkin gantian tapi warnanya sama, nggak kayak yang lainnya gantian tapi warnanya beda. Itu aduh. Baterai healthnya dia di 90%, 500 kali pengecasan. Crash analysis kita lihat 0, tidak ditemukan data crash. Ke verification report, oke, dia di 98%, hijau, full hijau. Housing sesuai, dia dapat screen LCD-nya LG ya. Oke. Untuk pengecekannya di Trio Tools-nya ya. Yuk guys, kita langsung lanjut aja ke bagian penutup seperti biasa. Gua tarik kesimpulan ya. Apa itu tentang barang yang gua dapat dari Zipun ya. Jadi menurut gua Zipun ini oke sih. Menurut pengalaman pribadi gua ya, sih 2 kali beli di toko ini semuanya memuaskan. Yang pertama kemarin udah laku, dan juga yang beli udah 1 bulan nggak komplain. Berarti barangnya oke, karena setiap gua beli gua kasih garansi, khusus yang offline biar enak kalau deket soalnya ya. Menurut gua oke teman-teman. Kali ini gua dapat unit yang bagus, housingnya ori sesuai warnanya ya, seperti yang kita lihat. Kebanyakan simlock warnanya housingnya itu udah diganti, tapi ini walaupun udah diganti tapi warnanya itu masih sama kayak emailnya gitu ya. Mungkin bisa jadi poin plus ketika dijual ya. Kalau mulus kayak gini sih kemungkinan besar udah diganti ya, tapi warnanya masih hitam dan banyak oke, bukan kaleng-kaleng. Nah, untuk fungsional gua cek tadi secara singkat tadi oke, semuanya normal, nggak ada kendala. Untuk sinyal pancing-pancing sebentar juga udah bisa naik.
Saran gua kalau kalian tanya rekomendasi atau enggak, sekali lagi gua tekanin iPhone Inter di Shopee itu untung-untungan ya. Itu untung-untungan. iPhone Inter di Shopee itu gacha. Gua nggak bakal ngerekomendasiin toko yang 100% kalian dapat bagus gitu, enggak, karena gua yakin sebagus-bagusnya toko pasti ada yang jelek, dan juga sejelek-jeleknya toko pasti ada yang bagus. Nah, untuk menanggulangi itu semua, kalau kalian masih mau beli iPhone Inter, entah itu FU atau SU, entah itu yang SIM lock atau bukan, yang pertama tetap kalian cek dulu tokonya, lihat respon tokonya bagaimana, kalian request sesuai dengan mau kalian bisa atau enggaknya, dan juga tanya teman-teman kalau terjadi sesuatu atau kendala yang tidak sesuai, maksudnya barang yang datang itu nggak sesuai dengan deskripsi yang mereka bilang, apakah prosesnya returnya itu mudah. Nah, itu bisa buat senjata nanti kalau kalian retur dan dapat barang yang jelek tapi tokonya nggak mau, nanti ajuin ke Shopee aja, nanti kasih bukti bahwa mereka memang nerima ya. Sekali lagi, karena gua pernah dapat kasus kayak gitu, tokonya nggak mau tapi gua punya bukti itu dan akhirnya bisa. Oke. Dan juga jangan lupa pengecekan, kalian harus benar-benar cek sedetail mungkin ya barang yang kalian dapat, mulai dari A sampai Z itu dicek semuanya ya teman-teman, jangan sampai miss. Dan juga untuk kalian, gue saranin jangan buat HP pertama. Kalau mau buat HP yang pertama ya itu bebas sih, itu preference kalian. Kalau menurut gue bagusnya memang buat second, untuk foto-foto atau untuk ya semacamnya untuk sosmed, game juga. Nah, itu sekian review singkat dari gua ketarik kesimpulannya ya. Dari toko ini, Zipon ini menurut gua oke. Tapi ya baik lagi, disclaimer lagi pernyataan gue sebelumnya, kalian bisa pahami sendiri ya. Akhir kata dari gua, terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah subscribe. Yang belum subscribe, yuk support gua, bantu gua agar gua bisa semakin banyak bikin video buat ngecek ke kalian bahwa toko-toko ini oke atau enggak barangnya. Oke, subscribe itu gratis. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton. See you di next video.